Semangat pagi! Pembelajaran kita yang pertama adalah persamaan trigonometri. Sebelum memulai persamaan trigonometri ini, kita mulai proses kita dimulai dari memprint LKPD, kemudian pahami isi video, dan kalian dapat mengisi LKPD. Setelah itu, kalian kerjakan formatif tes pada GCR dan melampirkan jawaban serta menyerahkannya. Kemudian ibu akan menilai dan memberikan komentar serta mengembalikan tugas yang kalian serahkan. Kita mulai yang pertama dengan persamaan dasar sinus. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami definisi dari persamaan trigonometri. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan persamaan fungsi sinus. Oke, sekarang kalian perhatikan video berikut ya. Dengan memahami isi video, maka kalian dapat dengan mudah mengisi LKPD dan formatif tes yang ibu berikan. Kita mulai dari pengertian dari persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan trigonometri. Ada dua macam persamaan trigonometri, yaitu persamaan trigonometri yang mempunyai penyelesaian semua anggota himpunan bilangan real. Persamaan ini disebut juga dengan persamaan identitas trigonometri. Contohnya, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Bentuk seperti ini sudah kalian dapatkan pada pembelajaran sebelumnya ya, mengenai identitas trigonometri. Kemudian yang kedua, 1/1 plus sin X ditambah 1/1 min sin X sama dengan 2 sekant kuadrat X. Kemudian bentuk yang kedua adalah persamaan trigonometri yang mempunyai penyelesaian beberapa anggota himpunan real atau tidak mempunyai penyelesaian. Contohnya, tan X derajat sama dengan cos 2X derajat. Atau ada bentuk seperti ini, yaitu cos X sama dengan 5. Nah, bentuk yang seperti ini yang memiliki penyelesaian dari beberapa anggota himpunan real yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama, mengenai persamaan trigonometri dasar. Persamaan trigonometri dasar ada 3, yaitu persamaan dasar sinus, yang kedua persamaan dasar kosinus, dan yang ketiga persamaan dasar tangen. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita bahas mengenai persamaan dasar sinus ya. Perhatikan gambar Y sama dengan sin X berikut. Ini adalah grafik fungsi sin X dengan tinggi maksimum 1 dan minimumnya min 1. Dimulai dari titik 0, 1 lembah dan 1 bukit. Nah, kemudian ada persamaan sin X derajat sama dengan setengah. Maka kita tarik garis horizontal pada Y sama dengan setengah dan kita lihat perpotongan terhadap grafik fungsi sin X. Pertama, perpotongannya ada di X sama dengan 30 derajat, kemudian ada di X sama dengan 390 derajat, dan di X sama dengan 750 derajat. Sekarang kita mencoba untuk menganalisis sudut-sudut yang berpotongan terhadap grafik fungsi sin X.
Yang pertama 390 sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, dan 750 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Maka terlihat pola dari sudut-sudut yang berpotongan terhadap sin X adalah 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Untuk sudut 390 ada sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, dan 750 sama dengan 30 plus 2 kali 360 derajat. Maka didapatkan pola X derajat sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360. Selanjutnya kita perhatikan lagi titik-titik yang berpotongan terhadap Y sama dengan sin X. Yang pertama ada 150 derajat. Kemudian yang kedua ada titik, yang kedua ada titik 510 derajat. Yang ketiga ada titik min 210 derajat. Sekarang kita coba untuk membuat polanya. 150 derajat sama dengan 180 min 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Kemudian sudut 510 derajat sama dengan 180 min 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Dan yang ketiga, sudut min 210 derajat sama dengan 180 derajat min 30 derajat min 1 dikali 360 derajat. Sehingga kita dapatkan polanya X derajat sama dengan 180 min 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat, di mana K adalah bilangan bulat, termasuk bilangan negatif ya. Dari persamaan sinus yang diperoleh, nilai X yang memenuhi sin derajat sama dengan setengah dari perpotongan antara grafik sin X dan grafik Y sama dengan setengah adalah sin X derajat sama dengan setengah. Maka langkah pertama kita ubah setengah dengan bentuk sinus, yaitu sinus 30 derajat. Dengan menggunakan pola yang tadi, kita dapatkan X derajat sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 min 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dengan K bilangan bulat. Itu berlaku untuk bilangan bulat positif dan bulat negatif. Dari penjabaran di atas, maka kita dapatkan bentuk umum dari penyelesaian persamaan dasar sinus adalah sin X sama dengan sin alfa. Maka kita harus ubah dulu suatu bilangan itu harus sama. Di ruas kanan harus sin dan di ruas kiri juga harus dalam bentuk sin.
Penyelesaiannya ada dua kemungkinan, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 atau X sama dengan 180 min alfa ditambah K dikali 360 dengan K bilangan bulat. Ini untuk satuan sudut derajat. Kemudian kita akan buat persamaan itu juga dalam bentuk satuan radian. Bentuknya sama, yaitu ruas kiri harus dengan satuan sin X dan ruas kanan juga dalam bentuk sin. Kemudian untuk satuan radian kita menggunakan pi, di mana 360 derajat sama dengan 2pi. Maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi, atau X sama dengan 180 min alfa ditambah K dikali 2pi dengan K bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, kita lihat beberapa contoh berikut. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X derajat sama dengan sin 20 derajat untuk sudut dari 0 sampai 360 derajat. Artinya kita gunakan satuan derajat. Kita mengingat lagi bentuk dan pola dari persamaannya, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K 360 derajat. Sebelumnya kita perhatikan dulu interval dari penyelesaian yang diinginkan adalah dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian kita tentukan nilai K. Yang pertama kita coba untuk K sama dengan 0. Kita substitusikan pada persamaan X sama dengan 20 tambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 20 derajat. Kemudian kita lihat lagi bentuk yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Sebelumnya kita hitung dulu 180 derajat dikurang 20 derajat, maka didapatkan persamaan X sama dengan 160 derajat ditambah K dikali 360. Yang pertama kita coba untuk K sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan 160 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 160 derajat. Kalian bisa coba untuk nilai K yang lainnya apakah masuk dalam interval 0 sampai 360 derajat. Kemudian contoh yang kedua. Sin 3X min 12 sama dengan min setengah akar 3. Interval yang diinginkan untuk penyelesaiannya adalah dari min 180 derajat sampai 180 derajat. Sebelumnya kita harus mengetahui nilai sin dari min setengah akar 3 berada pada kuadran 3 dan kuadran 4. Untuk di kuadran 3 diperoleh 180 ditambah 60 derajat. Maka untuk sin 240 derajat sama dengan min setengah akar 3. Kemudian untuk di kuadran 4 didapatkan nilai 360 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 300 derajat. Tentunya ini didapat dari materi sebelumnya ya, materi sudut berelasi.
Karena ada dua sudut yang sama nilainya, yaitu sin 240 dan sin 300 derajat, itu kita bisa pilih salah satu. Dengan mengingat kembali dua pola sin x derajat sama dengan sin alfa dengan penyelesaian yang pertama. Nah, yang kita pilih adalah sudut 240 derajat. Kemudian kita substitusikan pada persamaan sebelumnya. 3x derajat min 12 derajat sama dengan 240 plus k dikali 360. Langkah pertama, 12 derajatnya kita pindahkan ke ruas kanan. Didapat 3x sama dengan 252 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kemudian ruas kiri dan kanan sama-sama dibagi 3, kita dapatkan x derajat sama dengan 84 derajat ditambah k dikali 120 derajat. Kita substitusikan nilai k-nya dan kita perlu perhatikan interval yang diinginkan, yaitu dari min 180 derajat sampai 180 derajat. Kita coba untuk k sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan 84 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat sama dengan 84 derajat. Kemudian k yang kita coba adalah k sama dengan min 1. Maka kita peroleh x sama dengan 84 derajat ditambah min 1 dikali 120 derajat sama dengan min 36 derajat. Kemudian kita ingat lagi bentuk kedua, yaitu x sama dengan 180 min alfa ditambah k dikali 360 derajat. Maka kita substitusikan nilai 240 derajat pada persamaan, sehingga diperoleh persamaan 3x min 12 derajat sama dengan 180 min 240 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kita hitung dulu, 180 min 240 ya, sama dengan min 60 derajat. Dan ruas kiri min 12 derajat pindah ke ruas kanan menjadi plus 12 derajat. Sehingga diperoleh persamaan 3x derajat sama dengan min 48 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Dan setiap ruasnya dibagi 3, peroleh x sama dengan min 16 derajat ditambah k dikali 120 derajat. Kita cek lagi untuk nilai k-nya. Yang pertama, k sama dengan 0 disubstitusikan pada persamaan sehingga dihasilkan nilai min 16 derajat. Kita cek pada interval yang diinginkan, min 16 derajat masih pada interval min 180 sampai 180 derajat. Kemudian kita substitusikan k sama dengan 1, diperoleh 104 derajat. Untuk k sama dengan min 1, peroleh x sama dengan min 136 derajat. Dari semua nilai-nilai x tersebut itu masih dalam interval min 180 derajat sampai 180 derajat. Maka kemudian contoh yang ketiga, sin 2x sama dengan min setengah dengan interval 0 sampai 2pi. Artinya ini semua dalam bentuk satuan sudut radian. Langkah pertama, sebelumnya kita mencari nilai sin yang bernilai min setengah, yaitu sin 7/6pi. Sehingga diperoleh persamaan sin 2x sama dengan sin 7/6pi. Kita ingat kembali persamaan dasar sinus, yaitu x sama dengan alfa plus k dikali 2pi.
Kita substitusikan ke persamaan 2X sama dengan 7/6pi ditambah K dikali 2pi. Langkah pertama, setiap ruas kita kalikan dengan setengah, sehingga diperoleh X sama dengan 7/12pi ditambah K dikali pi. Kita cek untuk nilai K-nya. Yang pertama, K sama dengan 0. Didapatkan X sama dengan 7/12pi ditambah 0 dikali pi, sama dengan 7/12pi, di mana 7/12pi itu masih dalam interval 0 sampai 2pi. Kemudian K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 7/12pi ditambah 1 dikali pi, sama dengan 19/12pi. Tentunya nilai ini masih pada interval 0 sampai 2pi. Kemudian kita lihat bentuk yang kedua, yaitu X sama dengan pi min alfa ditambah K dikali 2pi. Kita substitusikan nilai 7/6pi pada persamaan tersebut. Langkah pertama, kita kurangkan dulu nilai pi dikurang 7/6pi sama dengan min 1/6pi. Kemudian kedua ruas kita kalikan setengah, diperoleh X sama dengan min 1/12pi ditambah K dikali pi. Kita cek kembali untuk nilai K-nya. Yang pertama, untuk K sama dengan 1, disubstitusikan pada persamaan, diperoleh nilai 11/12pi. Kemudian untuk K sama dengan 2, kita substitusikan pada persamaan, diperoleh nilai 23/12pi. Dan kedua nilai tersebut masih dalam interval 0 sampai 2pi. Maka kita gabungkan himpunan penyelesaiannya. Diurutkan dari sudut yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 7/12pi, 11/12pi, 19/12pi, dan 23/12pi. Yang perlu diingat dalam persamaan dasar sinus, ada dua konsep dalam bentuk derajat dan radian, dengan memperhatikan dua pola yang ada. Semoga kalian cukup paham ya. Sekarang kita lanjutkan di Google Classroom untuk exercise-nya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke ibu ya. Selamat mengerjakan.